Shalom dan selamat sore. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Buka Sahabat bersama Ahem. Pastinya bersama saya Ricky Gerungan. Di mana pada sore hari ini saya akan berbagi sebuah ilustrasi. Ada sebuah kisah tentang seorang ayah dan juga seorang anaknya yang tinggal bersama seorang tukang kebunnya di sebuah rumah yang cukup besar terletak di atas sebuah bukit. Keluarga ini bisa dikatakan keluarga yang cukup kaya dengan satu profesi di mana mereka hobi untuk mengumpulkan lukisan-lukisan yang bisa dikatakan mungkin lukisan-lukisan yang sangat terkenal. Anaknya pun adalah seorang pelukis ya. Dia punya hobi melukis dan menggambar. Jadi satu kegemaran yang sering dilakukan oleh anak ini. Sampai pada satu saat perang pun pecahlah. Dan anak ini pun dipanggil untuk mengambil bagian dalam peperangan. Dan begitu perang usai, sang ayah mendapat kabar bahwa putra tercintanya gugur di medan perang. Sungguh satu hal yang sangat menyakitkan begitu dia mendengar kabar kematian dari putra yang sangat dicintainya. Dia hanya bisa memandang lukisan putranya yang terpampang di atas dinding di rumahnya dengan rasa yang begitu sedih, pengorbanan yang dilakukan oleh putranya. Akhirnya sang ayah pun beristirahat. Tapi sebelum sang ayah beristirahat, dia tinggalkan sebuah pesan kepada orang yang akan melelang rumah dan isi dari rumah tersebut. Dia katakan, tolong lelang lukisan putra saya terlebih dahulu, baru bisa yang lainnya dilelang. Akhirnya dilelanglah semua isi bangunan tersebut, termasuk juga bangunan dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh sang ayah ini. Banyak orang yang ada di kota tersebut yang datang karena mendengarkan, wah ini pelelangan yang cukup luar biasa. Banyak harta-harta yang akan dijual, akan dibagikan pada saat itu. Semua orang berkumpul, semua orang menginginkan untuk mendapatkan harta kekayaan yang ada di rumah tersebut. Luar biasa. Orang banyak yang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Mereka datang. Pada saat pelelangan, ada satu sosok yang juga ikut dalam pelelangan tersebut. Sosok tersebut adalah si tukang kebun yang selalu setia bersama dengan keluarganya. Ketika lelang dimulai, sang pelelang katakan, lelang pertama yang akan kita jual adalah lukisan sang anak. Anda tahu apa yang terjadi pada saat pelelang mengatakan tersebut? Semua orang berteriak, kami tidak tertarik, lewati itu. Kami mau isi yang sebenarnya, harta yang sebenarnya yang akan dilelang. Tapi si pelelang ini katakan, tidak bisa. Ini adalah syarat bahwa lukisan anak ini harus dilelang terlebih dahulu. Ya sudah, silakan, lempar saja siapa yang mau, kami persilahkan katanya. Oke, kita lelang dengan harga termurah. Dia katakan 5.000 saja. Ada yang mau mengambilnya? 5.000 pertama. Akhirnya tiba-tiba muncul tangan yang mengangkat tangan untuk memilih lukisan tersebut. Anda tahu siapa yang memilih lukisan tersebut? Si tukang kebun. Dia yang mengangkat tangan dengan uang yang ada pada dirinya. Uang yang cukup hanya untuk membayar lukisan putranya, putra yang punya rumah ini. Akhirnya lukisan itu jatuh kepada si tukang kebun. Pada saat palu diketuk, semua orang bergembira. Karena apa? Pelelangan lukisan anak ini sudah selesai. Artinya yang mereka tunggu saat ini adalah lukisan dan harta-harta yang sesungguhnya akan dilelang. Tapi yang mengejutkan adalah apa? Ketika tiba-tiba si pelelang ini berkata, acara pelelangan kita sudah selesai. Bingung mereka, kok sudah selesai? Kan masih banyak yang lain yang belum dilelang. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini, kata si pelelang. Si bapak pemilik rumah, dia katakan, bagi siapa saja yang membayar lukisan putra ini, maka otomatis semua harta, termasuk rumah dan perusahaan, itu akan diberikan kepadanya. Luar biasa. Yang mendapatkan seluruhnya justru adalah si tukang kebun. Hal yang tidak diduga. Kebanyakan kita apa? Kita mencari tambahannya terlebih dahulu. Tuhan berkata kepada kita, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kita sebagai manusia, fokus kita justru apa? Kita mencari tambahan-tambahan tersebut. Bukan kita berfokus kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa adalah apa? Ketika Tuhan katakan dalam Yohanes 3:16,
Ayat hafalan yang mungkin sering kita dengar ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang sama yang dilakukan oleh si ayah pemilik rumah ketika ia mengizinkan anaknya untuk pergi. Kan? Hal yang sama yang dilakukan oleh Bapa di surga ketika ia mengizinkan Yesus untuk mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Akankah saudara dan saya menjadi seperti orang-orang yang ada di pelelangan tersebut? Ataukah kita akan sama seperti si tukang kebun yang mendapatkan lukisan sang anak dengan harta yang ada beserta dengan lukisan tersebut? Jawabannya hanya kita yang bisa menjawab dalam hati kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami pada sore ini Tuhan, bahwa kami harus mengutamakan akan kebenaran firman Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya ya Tuhan, dan semuanya itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Didiklah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu setia, bergantung dan berharap hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok jangan lupa kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung bersama kami di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.